Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu kuliah online Sejarah Peradaban Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Oda Sintia. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit mengenai materi kelompok saya, yaitu Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan membahas tentang biografi Nabi Muhammad. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mendengar nama Nabi Muhammad sudah tidak asing lagi di telinga kita. Beliau adalah manusia terbaik, manusia yang paling layak dijadikan suri tauladan. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 21 April 571 Masehi, lahirlah Nabi Muhammad SAW dengan selamat. Ibunya bernama Aminah. Sementara menunggu seseorang dari luar kota untuk menyusui dan merawat Nabi Muhammad, Rasulullah disusui oleh Suwaidah, budak pamannya yang sudah dimerdekakan. Hanya dalam beberapa hari kemudian, ia disusukan dan diasuh oleh Halimah bin Abi Zubaib, karena itu merupakan adat kebiasaan bangsa Arab di Hijaz. Dan supaya nantinya pada saat Nabi Muhammad SAW dewasa, ia tidak mudah terpengaruh dalam pergaulan dan lingkungan yang tidak baik di Mekah, sehingga bayi yang baru lahir harus dibawa ke desa, terutama di Mekah. Bahwa jika anak yang baru lahir itu harus disusukan oleh orang yang bertempat tinggal di luar kota, kira-kira sampai 7 atau 8 bulan. Kemudian pada usia 6 tahun, ibunya jatuh sakit dan meninggal, sehingga ia diasuh oleh kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Kemudian hanya berselang 2 tahun, Nabi merasakan kebahagiaan bersama kakeknya. Kakeknya pun meninggal dunia pada usia 80 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Yang kedua, silsilah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berasal dari kabilah Quraisy, tepatnya keturunan Hashim. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, cucu Hashim. Ibunda beliau adalah Aminah binti Wahab yang berasal dari keturunan Bani Zuhrah, salah satu kabilah Quraisy. Di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabi Muhammad lahir ketika Abrahah, Raja Yaman dengan pasukan bergajah menyerbu Ka'bah, sehingga tahun itu disebut Tahun Gajah. Ia adalah putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Yang ketiga, kehidupan Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia 3 bulan setelah dia menikahi Aminah. Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh Halimah Sa'diyah selama 4 tahun. Rasulullah diasuh oleh Halimah dan tinggal bersama Bani Sa'd, suku Baduy, di padang pasir Arab. Dalam asuhannya, Nabi Muhammad dibesarkan sampai usia 4 tahun. Pada usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia saat perjalanan pulang dari makam ayahnya, Abdul Muthalib, mengambil alih tanggung jawab merawat Nabi Muhammad. Namun, 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya, Abu Thalib. Seperti juga Abdul Muthalib, dia sangat disegani dan dihormati orang Quraisy dan penduduk Mekah secara keseluruhan. Tetapi dia miskin. Dalam usia muda, beliau hidup sebagai pengembala kambing, keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembalaan ini, dia menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Dalam suasana demikian, dia ingin melihat sesuatu di balik semuanya. Pemikiran dan perenungan ini membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga ia terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Karena itu, sejak muda ia selalu dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut pamannya Abdul Thalib berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan rahib bernama Bahirah yang melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sebagaimana yang diterangkan dalam kitab sucinya. Ia menasihati Abu Thalib,
Jangan terlalu masuk ke wilayah negeri Syam, karena bila orang Yahudi mengetahui tanda kenabian itu, maka mereka akan membunuh Rasulullah karena bukan dari kaumnya. Pada usia 14 tahun, beliau sudah ikut dalam peperangan atau Perang Fijar yang berlangsung 4 tahun antara koalisi Quraisy dan Kinana melawan Hawazin. Perang ini disebut Perang Fijar karena dilaksanakan pada bulan-bulan yang dilarang berperang di dalamnya bagi orang Arab. Usia 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah. Khadijah adalah seorang janda kaya yang berusia 40 tahun. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam dan banyak membantu Nabi dalam memperjuangkan menyebarkan Islam. Pernikahan bahagia dan saling mencintai itu dikaruniai 6 orang anak, 2 putra dan 4 putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Kedua putranya meninggal waktu kecil. Yang keempat, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Melihat kegelapan pada umatnya yang menyembah berhala, beliau merasa prihatin dan mengundurkan diri dari keramaian. Menyepi di Gua Hira, di puncak Gunung Nur di luar Mekah. Setelah beliau berusia 40 tahun, dipilih oleh Allah dan diangkat menjadi Rasul. Beliau menerima wahyu pertama dalam Gua Hira yang diturunkan Allah, Malaikat Jibril. Dibacakan oleh Jibril kepadanya surah Al-Alaq ayat 1-5. Dengan wahyu pertama itu, maka Nabi Muhammad telah diangkat oleh Allah sebagai Nabi utusannya. Namun, beliau belum disuruh menyeru kepada umatnya. Yang percaya pertama kali bahwa beliau adalah Nabi adalah istrinya Khadijah. Kemudian turun lagi wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddathir. Dari ayat-ayat 1-7, disitulah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul yang harus berdakwah mengajak umatnya untuk mengagungkan Tuhan dan membersihkan jiwa dan raga. Setelah mendapatkan wahyu yang kedua, beliau merasa sungguh ini merupakan perkataan yang besar dan menakutkan yang membuat beliau melompat dari tempat tidurnya. Setelah beliau bangkit dari tempat tidurnya itu, mulailah beban yang besar yang harus dilaksanakan beliau. Mulai saat itu hingga ia wafat, ia tidak pernah istirahat dan diam. Tidak hidup untuk diri sendiri dan keluarga beliau. Beliau bangkit dan senantiasa bangkit untuk berdakwah kepada Allah, memanggul beban yang berat di atas pundaknya. Tidak mengeluh dan melaksanakan beban amanat yang besar di muka bumi ini. Memikul beban kehidupan semua manusia, beban akidah, perjuangan jihad di berbagai medan. Sekian pembahasan materi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Putri Miftah Maharani dan Hajiah Triningsi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Miftah Maharani. Saya dari kelompok 3. Saya di sini akan melanjutkan pemateri dari Oda Cynthia. Saya akan menjelaskan peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW di Mekah. Muhammad mengarahkan usahanya pertama kali untuk meyakinkan penduduk negerinya atas kebenaran ajaran barunya, ketauhidan, kebencian terhadap penyembahan berhala, kewajiban manusia untuk tunduk kepada kaum Sang Pencipta. Setelah mengajak anggota keluarga masuk ke dalam naungan Islam, yaitu istrinya Khadijah, keponakannya Ali bin Abi Thalib, anak angkatnya Zaid bin Harits, Muhammad segera mengajak orang dalam luar keluarganya dari kalangan suku Quraisy, yaitu Abu Bakar bin Abi Quhafah yang menjadi sahabat akrabnya dan mendapatkan penghargaan yang tinggi, Siddiq, karena kesolehan dan kebijakannya. Kemudian beberapa pemuda dari golongan miskin mau memeluk kepercayaan baru ini. Kemudian dari Abu Bakar, Islam diperkenalkan pada sahabat-sahabatnya yang dipercaya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awam, Ubaidah bin
bin Jarrah dan beberapa orang lainnya. Mereka adalah orang-orang pertama yang beriman dengan kepercayaan ini. Pada masa awal Muhammad mempertahankan atau menyebarkan ajarannya dengan diam-diam. Selama 3 tahun setiap orang Quraisy memandang rendah kepadanya, juga kepada sahabat-sahabatnya. Setelah dakwah berjalan 3 tahun secara diam-diam, Muhammad diperintah Allah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Dalam Quran surat Al-Hijr, selain diperintahkannya Allah SAW untuk mengajak para kerabatnya, hal ini ditegaskannya dalam Quran surat Asy-Syura. Maka dengan mempedoman pada ayat tersebut, Muhammad mengajak kaum keluarganya yaitu Bani Hashim untuk masuk Islam, akan tetapi mereka tidak menghiraukannya. Bahkan pamannya Abu Lahab mencemoohkannya hingga turunlah Quran surat Al-Lahab ayat 111 sampai 1-5. Dalam catatan sejarah, memang kaum Quraisy tidak berani menyakiti Muhammad karena beliau mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Talib yang sangat disegani kaum Quraisy, dan setelah istrinya Khadijah meninggal dunia dan juga paman pelindungnya Abu Talib, kaum Quraisy meningkatkan perlawanannya terhadap dakwah Muhammad, dan tahun ini disebut dengan tahun kesedihan atau Amul Huzni. Kaum Quraisy memboikot kaum muslimin dengan menggantungkan piagam di atas Ka'bah agar mereka tidak berhubungan dengan kaum muslimin. Kaum muslimin bersama Muhammad menyelamatkan diri mereka di celah-celah gunung di luar Mekah. Dalam keadaan terjepit dalam upaya menyiarkan agama, Allah memperkenankan Muhammad untuk langsung menghadap Allah dengan memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa dan selanjutnya ke Sidratil Muntaha. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Muhammad dapat melihat siapa di antara umatnya yang benar-benar menetap dengan kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa, dan mereka yang masih diselubungi keraguan. Bagaimanapun juga, keadaan membuktikan bahwa Muhammad mulai mengalihkan strategi dakwahnya dengan lebih baik untuk menyebarkan ajarannya ketika menjumpai sekelompok kecil dari jemaah haji yang berasal dari Yathrib yang kemudian disebut Madinah. Mereka memeluk agama Islam dan pulang ke negara mereka sebagai misionaris atau juru dakwah Islam, sehingga ajaran baru ini cepat tersebar dari rumah ke rumah, bahkan dari suku ke suku yang lain. Pada musim semi tahun 622 Masehi, umat Islam Mekah secara diam-diam hijrah ke daerah utara dalam jumlah yang sedikit. Perjalanan Muhammad mendapatkan rintangan, bahkan dikejar Quraisy, tetapi Muhammad disembunyikan di Gua Hiro yang mendapatkan perlindungan dari Allah dengan kejadian yang tidak mampu dinalar oleh akal. Laba-laba yang membuat sarangnya di pintu gua dan burung-burung merpati liar tinggal di atas pohon yang mengalihkan perhatian kaum Quraisy Mekah dan Nabi Muhammad lepas dari pengejaran kaum Quraisy tersebut. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke Yathrib, dan dalam perjalanan Nabi Muhammad melaksanakan salat Jumat pertama kali dengan suku Bani Salim. Dalam perjalanan menuju Yathrib atau Madinah, Nabi Muhammad tiba di Yathrib dengan kemenangan, dan peristiwa hijrah inilah yang menandakan berakhirnya jahiliyah dan dimulainya masa Muhammad. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ningsi. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Islam masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah pindah ke Madinah, Nabi Muhammad berhasil meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam. Nabi Muhammad mendapatkan sambutan yang hangat ketika tiba di Madinah. Segera mendapat pengikut dan sebagian penduduknya menjadikan Muhammad sebagai pemimpin mereka. Pada saat itu, penduduk kota Madinah berdiri dari 3 golongan, yaitu penduduk asli atau Ansor, mereka yang membantu kepentingan Nabi Muhammad. Yang kedua, Muhajirin, emigrants, yaitu mereka yang hijrah dari Mekah untuk mencari perlindungan di dalamnya. Yang ketiga, ya umat Yahudi yang sedikit demi sedikit dipaksa keluar dari Arab. Sesudah hijrah Nabi Muhammad, kota Madinah menjadi tempat kelahiran Islam dan tempat berlindung bagi umat Islam, dan akhirnya disebut kota Nabi. Nabi mengubah nama Yasrib menjadi kota Madinah. Pada hakikatnya merupakan sebuah pernyataan niat, sikap, proklamasi, ataupun deklarasi bahwa di tempat baru itu Nabi bersama para pendukungnya yang terdiri dari kaum Ansor dan Muhajirin hendak mendirikan dan membangunkan suatu masyarakat yang teratur atau berperaturan. Bagaimana mestinya sebuah masyarakat negara baru yang terbentuk di Madinah itu barangkali lebih tepat disebut sebagai negara hijrah, karena negara ini didirikan atas dasar ideologi Islam yang dapat didirikan di mana saja, bukan hanya di kota Madinah. Negara baru yang dibangun Nabi adalah negara ideologi yang didasarkan pada asas kemanusiaan yang terbuka, sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Nabi Muhammad kemudian meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di negara Madinah, yaitu sebagai berikut. 1. Mendirikan masjid. 2. Mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansar dan Muhajirin. 3. Perjanjian saling membantu antar sesama kaum muslimin dan bukan muslimin. Menurut Ibnu Hisham, isi perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut. A. Pengakuan atas hak pribadi, keagamaan, dan politik. B. Kebebasan beragama terjamin untuk semua umat. Yang C adalah kewajiban penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim, dalam hal moral maupun material. Mereka harus bahu-membahu menangkis semua serangan terhadap kota mereka, yaitu Madinah. Yang D, Rasulullah adalah pemimpin umum bagi penduduk Madinah. Kepada beliaulah dibawa segala perkara dan perselisihan yang besar untuk diselesaikan. Yang 4, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Sementara itu, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi periode dakwah Nabi sebagai berikut, yaitu periode nubuwah, kenabian. Yang kedua, periode inzar, memberikan peringatan disertai ancaman bagi yang tidak taat kepada keluarga Nabi. Yang kedua, periode inzar, memberikan peringatan disertai ancaman bagi yang tidak taat kepada keluarga dekat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, periode inzar,
kepada warga suku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, periode inzar kepada seluruh bangsa Arab. Yang kelima, periode inzar kepada seluruh umat manusia. Untuk dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Qayyum al-Jauziyah menggunakan kata inzar yang memberikan peringatan atau kewaspadaan disertai ancaman bagi yang tidak menaatinya. Profesor Dr. Syekh Muhammad Syed Ramadan Al-Buti dengan meninjau pendekatan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Yang pertama, dakwah dengan cara rahasia. Dakwah dengan pendekatan ini berlangsung selama 3 tahun. Yang kedua, dakwah secara terbuka dengan memerangi orang-orang yang memusuhi beliau. Dakwah dengan cara ini berlangsung sampai Nabi hijrah ke Madinah. Dakwah ini berlangsung sekitar 20 tahun. Yang ketiga, dakwah ini secara terbuka dengan memerangi orang-orang yang memusuhi beliau. Dakwah ini berlangsung sampai diadakannya perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang musyrikin pada tahun 6 Hijriah. Yang keempat, dakwah secara terbuka dengan memerangi orang-orang yang memerintangi dakwah beliau, serta memerangi orang-orang musyrikin dan kafir yang tidak mau masuk Islam. Dakwah ini berlangsung sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tahun 11 Hijriah. Yang kelima, dakwah mempergunakan segala sarana politik, ekonomi, perdamaian, surat menyurat, dan pendekatan dakwah yang terakhir dilakukan oleh Rasul setelah hijrah ke Madinah dan telah menjadi kepala negara ketika Rasul hijrah dan diangkat menjadi kepala negara. Melalui usaha-usaha itu, Islam berkembang, umat Islam makin banyak, dan wilayahnya Islam meluas. Sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.